mendengarkan. Guru mau membaca sejarah, ya. Mau baca sejarah, anak-anak mendengarkan, jangan kami, jangan usil ya, dengarkan sampai selesai. Guru mau membaca sejarah Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, ya. Nabi Yusuf alaihissalam itu anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Saudaranya Nabi Yusuf itu banyak ya. Ada 10 orang ya. Itu Nabi Yusuf itu rupawan sekali. Wajahnya tuh sangat tampak rupawan, ganteng sekali. Anak-anak pengen ganteng sekali? Ganteng sekali ya, bersih-bersih ya. Terus Nabi Yusuf itu juga akhlaknya bagus ya, soleh, taat beribadah, sopan sama orang tua, taat dengan orang tua, sopan santun. Itu akhlaknya Nabi Yusuf alaihi salam. Sehingga ayahnya Nabi Yakub itu sangat sayang sekali pada Nabi Yusuf. Waktu itu belum Nabi ya, Yusuf, masih Yusuf itu sayang sekali. Anaknya tampan, rupawan, toat, rajin ya anak-anak ya. Anaknya harus yang rajin ya. Nabi Yusuf rajin sekali, kalau diperintah sama orang tuanya juga rajin, toat. Itu ayahnya sangat sayang sekali. Terus saudara-saudaranya itu pada iri hati sama Yusuf ya. Iri hati menganggap kalau ayahnya itu juga sayang, padahal itu ayahnya dia juga sayang semuanya ya. Terus suatu hari saudaranya itu punya itikat yang jelek, yang jahat. Anak-anak tidak boleh jahat ya, sama temannya tidak boleh bully, harus yang bagus ya. Itu punya itikat jelek, mau memisahkan Yusuf dengan ayahnya ya. Itu pura-puranya diajak pergi ya, diajak pergi, padahal itu mau dipisahkan dengan orang tuanya. Terus diajak pergi, semua 10 orang itu pergi. Yusuf itu diceburkan di dalam sumur. Kasihan ya, kasihan ya, kasihan sekali. Yusuf diceburkan ke sumur, ditinggal pergi, tinggal pulang ya. Terus enggak mati ya. Pakaiannya Yusuf itu dilepas, dikasih jambe merah-merah, jambe itu loh, dikasih jambe. Ini pura-pura ini darahnya Yusuf. Yusuf tadi dimakan hewan di hutan, padahal itu jambe. Nah, ayahnya jambe itu aja. Nah, pohon jambe yang kalau didinginkan merah ya, biarkan saja dulu. Langsung itu dibawa pulang, kasihkan ke ayahnya kalau Yusuf sudah dimakan hewan. Padahal ayahnya itu karena seorang nabi ya, seorang yang cerdas ya, yang soleh. Itu bajunya dibuka, kok nggak ada yang bolong ya. Kalau diterkam hewan kan mesti kan robek-robek. Nah itu kok bajunya masih utuh. Nah itu ayahnya tidak percaya ya. Kisahnya lagi itu Yusuf di sumur. Itu ada pedagang ya, perantau yang mau ambil air di sumur itu. Pas dicebur ke tinggone itu dicebur itu Yusufnya gandulan pada timbanya ya, dikerek-kerek itu jadi Yusuf selamat, tidak tenggelam karena tadi ada itu yang ambil air, terus dia gandul sampai di atas. Yusuf tuh kok bocah bagus ya toh, kok ganteng sekali. Terus dibawa pulang sama itu tadi pedagangnya, dijual di pasar ya, dijual. Kisahnya gini ceritanya, itu konangan sama mas-mas yang tadi yang 10. Bu, adikku dibawa iki, terus dijual sama itu. Saya dibayar aku gitu ya, dijual murah. Terus mau toh pedagang itu ini tadi
bantuku lari gitu. Padahal itu adiknya ya toh. Terus dibeli murah, dibawa ke pasar, itu dibeli sama apa ya, kayak panglima gitu ya. Itu dengan harga yang sangat mahal sekali dikasihkan ya. Terus dibawa pulang sama rekan itu Pak Panglimanya itu tadi, pulang ternyata Pak Panglima tidak punya anak, terus dibunuh sebagai anak. Terus Yusuf penjara terus sampai dewasa ya, sampai dewasa. Ayahnya tuh di rumah menangis terus piringan Yusuf ya, menangis sampai mripatnya tuh tidak bisa melihat, sampai sakit mata ya, karena menangis terus. Kalau kepikiran Yusuf ya, kalau Yusuf ini masih hidup, itu pura-puranya mas-masnya kalau diterkam binatang buas, tapi itu masih hidup karena tadi bajunya tidak robek-robek gitu ya. Terus ganti tahun Yusuf itu bisa menggantikan Panglima tadi menjadi ratu atau raja ya. Itu toh prosesnya menjadi raja itu juga lama ya, karena difitnah ya, ada yang jahat difitnah itu sampai itu masuk penjara. Terus di penjara itu Yusuf berdoa terus pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak ya juga mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya menjadi anak yang rajin, yang taat, yang besok jadi anak yang mulia ya, mulia di mata Allah ya toh, membanggakan orang tuanya juga. Salahnya harus rajin ya, kalau sekolah ya rajin belajar, yang rajin belajar ya. Terus diteruskan ya, Yusuf di penjara padahal tidak salah ya, karena difitnah, tapi Allah menolong ya, menolong. Akhirnya Yusuf dikeluarkan itu karena kecerdasan Yusuf, ditanya pertanyaan ini bisa semua menjawab gitu ya. Terus dikeluarkan, dijadikan ratu ya, untuk memimpin negeri. Terus kisahnya lagi, negaranya itu patlek ya, tidak ada bahan makanan ya, pahit. Terus Yusuf itu punya itikat mau ketemu sama saudaranya, tuh diumumkan suruh ke kerajaan mengambil sembako ya, diumumkan suruh mengambil sembako, semua masyarakatnya itu datang mengambil sembako. Terus pas mengambil sembako itu Yusuf tahu kalau itu kakaknya yang bernama Abu Yamin ya, ada yang bernama Abu Yamin. Itu pas ngambil itu Yusufnya berkata pada yang penjaganya, nanti kalau itu yang ditakarkan itu takarannya suruh masukkan di tempat berasnya yang bergambar. Terus di sana lagi suruh digeledah, kok ada, berarti ditahan ya toh. Emasnya itu ditahan karena ada itu dimasuki sama yang makan itu ya, makanannya terus ditahan. Terus ditanya-tanya, loh jenengan ini siapa? Abu Yamin. Loh itu kakakku, aku ini Yusuf gitu ya. Nabi Yusuf itu ya bilang sama kakaknya, aku ini Yusuf yang beberapa puluh tahun yang lalu dimasukkan ke semut, itu sekarang ini saya gitu ya, sudah menjadi raja. Terus dipertemukan dengan orang tuanya ya, orang tuanya. Terus dikasih diusap sama Nabi Yusuf, mripatnya itu diusap dengan izin Allah, dengan mukjizatnya Nabi Yusuf bisa melihat lagi. Ayahnya senang sekali karena bisa ketemu dengan anaknya yang namanya
belajar, harus taat pada orang tua, taat pada guru. Kan cuma anteng yo, anteng suruh membaca harus biar menjadi anak yang mulia ya, anak yang pintar, cerdas ya, sholat rajin sholat. Cukup sekian cerita dulu nanti.